Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Nah, hari ini saya mau ngajakin teman-teman untuk menyelam lebih dalam ke dalam public group Telegramnya Jaripedia. Apa sih yang kita lakukan di sana? Ya, kita melakukan banyak hal teman-teman. Kita ngobrol tentang setup, kita ngobrolin tentang plan ini valid atau enggak, zone ini menarik untuk kita simak atau enggak, ngobrolin strategi, ngobrolin filter, dan lain sebagainya. Sekaligus saya juga mau menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di dalam grup public grup Telegram Jaripedia yang saya rasa belum cukup lengkap kalau saya balasnya berupa chat. So, saya buatkan videonya khusus untuk teman-teman Jaripedia. Yuk, kita langsung masuk ke dalam chat kita yang pertama, 10 November aja ya, nggak usah terlalu mundur. Hari ini tanggal 16 November, kira-kira 6 hari lalu atau 7 hari lalu, kita akan bongkar chatnya ya. Kalau terlalu lama, videonya kepanjangan. Nah, ini ada satu diskusi yang dibuat oleh Mas Muhammad Hanafi ya. Beliau menyampaikan kayaknya bakal kejebut rasio 0,618. Nah, pola ini sering banget work katanya. Nah, ya, beliau menggunakan Fibonacci atau market structure ditambahkan Fibonacci ya saya rasa. Dan menurut saya strategi ini valid. Ada salah satu guru saya menggunakan Fibonacci. Beliau pakai patokan 0,618 ya. Ini sekali lagi kombinasi, kemungkinan besar kombinasi antara market structure dengan supply and demand, ditambah lagi dengan filter Fibonacci 0,618. Ya, strategi yang valid ya. Teman-teman bisa lihat pola-polanya yang digambar oleh Mas Hanafi. Ya, ada market structure, ini reversal pattern, market structure-nya 0,618-nya kejemput. Betul nggak? Ya, 0,618 nih ya, 0,618 kejemput. Ya, strategi yang valid, menarik ya untuk kita pelajari. Kalau teman-teman mau pakai filter ini ya silakan dites aja. Personally saya nggak pakai, tetapi setahu saya ini valid ya, menarik. Di sana juga saya sempat jawab ya, mantep mas, ini gabungan antara basic rule Jaripedia. Yang saya maksud tadi adalah trend dan high quality zone plus Fibonacci. Nah, kita ngobrolin apa lagi ya di bawahnya. Nah, itu udah di bawah EMA 200, masih valid ya mas. Nah, ini perlu kita sedikit luruskan ya teman-teman. Saat kita menggunakan market structure, idealnya jangan digabung dengan EMA. Jadi, saat kita fokus melihat market structure kayak gini, ya idealnya fokus aja yang lihat market structure, nggak perlu kita melihat EMA. Karena kalau kita campur-campur, teman-teman, itu akan menjadi satu hal yang cukup membingungkan. Ya, bisa aja digabung, tapi akan sedikit tricky ya. Khususnya buat teman-teman yang masih baru join, ya idealnya memilih salah satu, tidak untuk digabung. Saya pun juga tidak menggabungkan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa scroll ke bawah. Ada pertanyaan berikutnya dari Mas Yurisanto ya. Mas Dani, apakah ini flip? Nah, ini menarik juga, penting banget saya jawab melalui video saya rasa. Apakah ini flip ya? Yang pertama ada drop is drop dan kemudian ditembus oleh rally bis rally. Nah, untuk flip zone ini dicatat si Audi USD tanggal 13 November lah kira-kira ya. Saya akan buka Audi USD 13 November, saya akan matikan new trendnya dulu. 13 November tuh di mana? Kita lihat November ini tahun berapa ya? Wait. Apakah ini zonnya? Harusnya kalau November ini ya. Mungkin beberapa tahun lalu ya. Oke lah, kita bahas yang ada di sini aja. Nah, ini bukan flip ya menurut saya, tapi ya secara teori memang betul ini flip ya. Kita punya drop is drop, dan drop is drop ini ditembus oleh rally bis rally. Tentu aja ini memang flip, tetapi kalau saya, flipnya itu wajib seperti ini teman-teman. Misalkan tuh ada drop is drop. Nah, drop is drop ini wajib bekerja dulu, minimal satu kali lah. Barulah kita bisa lihat apakah di sana ada demand yang flip dengan drop is drop yang ini. Jadi bentuknya tuh seperti ini ya, selalu seperti ini. Kalau bentuknya yang tadi digambar di Audi USD yang digambar oleh Mas Yuris tadi kan bentuknya seperti ini. Ya, ini secara teori memang flip ya, tetapi idealnya bagi saya adalah flip ini wajib bekerja dulu satu kali. Kalau ini kan nggak ada tanda-tanda areanya pernah bekerja kan, minimal sekali ya. Ini kan harga masuk mantul sekali, baru bikin rally base rally. Nah, ini yang saya maksud flip itu seperti ini. Kalau yang ini, ya ini secara teori memang sekali lagi flip, tetapi ini flip juga, tapi ini flip yang ini yang saya tambahkan ya, yang saya mau. Yang saya mau. Kira-kira seperti ini ya. Ini flip yang saya mau, ini flip. Pilihan ya teman-teman, ini juga flip ya, bebas sebenarnya.
Tapi kalau saya fokus di gambar-gambar yang seperti ini. Kalau saya mau cari flip zone. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Di sini saya menjawab bagi saya bukan Mas. Nah, itu kan kurang jelas ya jawaban saya pakai teks ya. Jadi saya jawab pakai video ini aja sekalian menjawab ya. Ini apa nih? Sebatas kita sharing sudah. Oke, thank you Mas Arif ya. Jujur li setelah menonton semua video, congrats sih. Sudah menonton semua video tuh gokil banget sih menurut saya. Mantap, terima kasih ya Mas Arif. Ada ratusan video loh di YouTube Jaripedia, keren-keren. Ya, asalkan kita cermat dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih kembali ya Mas Arif. Kemudian kita ngobrolin apa aja. Ya, kita kadang ngobrolin tentang mindset ya teman-teman, bisa lihat ya. Kita ngobrolin tentang mindset. Kita ngobrolin tentang teknik, ya banyak hal yang kita lakukan. So, kalau teman belum join, please langsung join aja. Kita bisa ngobrol banyak hal loh di sana ya. Betul, kompleks ya pembahasan kita di sini. Banyak hal ya yang kita bahas. Kita lihat lagi deh, apa aja ya. Kita akan scroll ke bawah. Kita akan scroll ke bawah. Nah, ini juga tentang mindset ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Dex ya. Mas Dani, apakah dengan nggak berekspektasi banyak dari trading plan membuat kita lebih baik? Nah, saya jawab di sana sepakat Mas. Menurut saya saat nggak ada tuntutan wajib profit, ya wajib dilihat orang biru-biru, kan banyak orang yang pamer-pamer biru-biru gitu ya. Harus bayar utang dan hal lain yang sejenis, bikin kita tradingnya makin santai. Saya jawab gitu ya. Tapi kalau ada kewajiban itu kan nggak enak ya. Kayak dituntut-tuntut itu kan nggak bisa teman-teman. Kalau di trading kan kita punya trading plan nih. Market menyediakan trading plan yang kita punya itu kan nggak setiap hari. Jadi kita hanya mau sikat yang sesuai dengan trading plan. Kalau kita memaksakan, karena ada tuntutan-tuntutan tadi, yang saya maksud memaksakan entry, karena ada tuntutan-tuntutan tadi, itu akan membuat apa yang kita masuk, alasan kita masuk ke market itu nggak ada. Biasanya ya karena action yang random aja, belum ada plan-nya masuk karena ada tuntutan tadi ya. Jadi itu bisa melanggar rule. Dan kalau kita melanggar rule, teman-teman, kita akan mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama, jurnalnya kesulitan. Nah, jurnalnya tuh udah keluar jalur. Nah, fungsi kita journaling kan untuk melihat kelemahan dan kekuatan kita. Kalau kita nggak bisa baca jurnal kita sendiri kan repot ya, karena datanya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita plankan di awal, jadi ribet juga. Kemudian yang kedua, kalau kita kebiasaan seperti itu, waduh cukup repot ya untuk, ya di banyak hal akan kesulitan lah kalau kita keluar jalur ya. Kita lagi ngomongin konteks, kalau kita ada tuntutan ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Ini dari Mas Dex, berarti benar sih Mas. Dulu pas awal-awal adanya gelisah dengan PO dan transaksinya, kebanyakan ngejar persen dan banyak tuntutan lainnya. Yes, ya. Saya rasa semua orang mungkin pernah mengalami ini ya. Ada fase di mana mungkin kita akan pernah mengalami itu, tapi ya kita wajib, ya itu pentingnya komunitas sih menurut saya teman-teman. Karena di dalam komunitas kita bisa ngobrol, kita bisa saling tukar pikiran, sehingga kita kalau melenceng itu nggak jauh-jauh amat ya. Jadi komunitas salah satu goalnya adalah memastikan kita untuk selalu on track. Jadi selalu di dalam track yang benar, tidak keluar batas-batasannya. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Ya teman bisa join ya untuk baca-baca chat ini. Banyak pengalaman teman-teman, sharing teman-teman, kita ngobrol. Ada pengalaman saya juga pernah saya bagikan. Kita ngobrolin tentang trading plan juga sering ya. Bisa join aja di sana. Nah, ini menarik nih dari Mas Dex ya. 3 tahun dan rasanya kayak dapat feel gini, ternyata sedikit mengharukan katanya. Thanks juga Mas, gara-gara Jaripedia udah tahu konsep RR yang baik dan benar. Ya, mantap. Selamat ya Mas Dex ya. Kita berjuang sama-sama, kita belajar sama-sama. Trading for living apa living for trading? Nah, ini pertanyaan menarik dari Mas Indri. Saya jawab, saya trading for lifestyle aja. Kalau tuntutan, ya sekali lagi, kalau trading for living itu seolah-olah dituntut. Trading untuk menghidupi living, ya itu menurut saya tuntutan yang nggak bisa kita tuntut sebenarnya ya, trading ya. Oke, atau hidup untuk trading, ini menarik nih, hidup untuk trading. Saya sih nggak keduanya. Oke, menarik sih, menarik teman-teman. Nah, ini juga penting banget ya. Saya
Waktu itu sempat bahas ya. Tapi kalau berekspektasi dari data backtest sendiri itu gimana Mas? Nah, ini pertanyaan menarik dari Mas Abdullah sekarang. Kadang bisa muncul rasa khawatir kalau minus, WK. Padahal data backtestnya profit dalam jangka panjang. Nah, ini juga ada fasenya. Ya, ada fasenya trader pasti mengalami hal ini. Udah backtest, kelihatannya profit, tapi pas menjalankan real, tetapi biasanya nggak sesuai ekspektasinya yang kayak awal tadi di backtest. Nah, teman-teman, di sana saya menjawab jangan mengandalkan hanya backtest. Ini penting banget sih, menurut saya penting banget untuk kita bahas hari ini. Ini salah satu topik yang sangat penting, menarik banget kita obrolin. Dan path atau jalur yang sering saya sampaikan adalah seperti ini ya. Kita bisa menguasai satu set strategi secara komplit. Saat kita belajar trading, kita wajib belajar satu set strategi secara komplit. Mulai dari sebelum entry-nya kita ngapain, saat masuk market tuh kita ngapain, managing trade-nya kita ngapain. Setelah itu, cara kita keluar dari market tuh seperti apa. Keluar dalam kondisi loss harus kondisi seperti apa. Keluar dalam kondisi profit, profitnya sejauh mana. Itu semuanya kita bisa pertimbangkan sebelum kita entry. Bahkan ya, strategi ini bisa kita pelajari dulu di awal sampai tuntas. Dan setelah kita exit trade, baik loss maupun win, kita setelah trade tuh ngapain. Nah, itu penting banget. Setelah trade misalkan journaling. Jurnal apa yang kita lakukan, apa yang perlu di jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini memang kelihatan panjang banget, tetapi tenang aja teman-teman. Ini memang kelihatannya dalam tanda kutip panjang. Tetapi saat teman-teman menjalaninya lagi, nanti dengan serius, saya rasa ini ya kayak lalu aja ya. Sama kayak teman-teman belajar mobil ya, misalkan belajar nyetir mobil maksud saya. Saat teman-teman belajar nyetir mobil, awal-awal itu kan pasti bingung ya. Ini harus ganti persneling. Oh, ini ada kopling dulu. Oh, ini ada remnya kalau mau berhenti. Oh, ada gasnya. Belum lagi kalau untuk belok kita harus nyalakan rating. Apa bahasa Indonesia rating? Sein ya, lampu sein. Kita harus nyalakan rating, kita harus noleh spion belakang kalau mau mundur misalkan. Itu kan kompleks banget sebenarnya. Tetapi karena kita terbiasa, jadilah hal itu terlihat sederhana. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Ya, kelihatannya kompleks tapi sebenarnya sederhana kok, sederhana. Simple, tapi perlu yang namanya latihan sama kayak belajar mobil tadi. Kemudian langkah nomor 2 adalah backtest. Setelah kita menguasai atau mempelajari satu set strategi tadi, kita perlu melakukan backtest. Tujuannya apa? Mostly teman-teman saat kita bayar ikut kelas ke orang atau nonton YouTube orang, biasanya sekali lagi, biasanya strategi tersebut pernah dites dan sekali lagi digunakan si orang tersebut. Tetapi kenapa kok kita backtest? Apakah kita harus membuktikan strateginya bekerja atau enggak? Bukan. Backtest tujuannya bukan itu. Ya memang itu menjadi salah satu bagian, tetapi itu hal yang minor. Backtest lebih cenderung kalau bagi saya ya, sekali lagi, cenderung kita mau latihan. Kita mau melatih atau mengasah skill agar kita memiliki apa ya, kita mastery di bidang itu. Saat kita belajar, teman-teman, saat kita belajar satu set strategi, itu cuma proses yang namanya menyerap informasi dari mentor A, misalkan teman-teman bayar ikut kelas mentor A, menyerap informasi yang disampaikan oleh mentor A ke otak kita. Tapi otak ini cuma punya informasi, belum bisa atau saat menerapkannya belum tentu bisa kan? Karena apa? Kita belum mempraktekannya. Nah, caranya praktek gimana? Bukan langsung entry, bukan langsung deposit, bukan langsung cari broker, bukan. Tetapi kita backtest. Dengan backtest, kita akan mengkonversi informasi tadi menjadi skill. Backtest sekali lagi proses perubahan informasi menjadi skill. Bonusnya adalah bonus yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan adalah kita sekaligus journaling, kita bisa ngumpulin banyak data, kita tahu ekspektasinya. Nah, ini penting banget. Kita tahu ekspektasinya itu penting-penting banget ya saat kita menjalankan. Kira-kira cocok nggak untuk saya? Nah, teman-teman perlu saya garis bawahi lagi saat teman-teman belajar ikutan kelas si mentor A atau mentor B, atau nonton dari YouTube si A atau si B misalkan. Strategi yang di-share oleh mereka itu hanya atau bisa jadi hanya cocok untuk mereka. Bisa jadi loh, strategi yang teman-teman pelajari tadi nggak cocok untuk kamu, ya kan? Nah, bayangkan teman-teman, saya sedikit cerita ya, saya pernah ikutan kelas supply and demand. Sekali lagi, semua kelas yang pernah saya ikutin adalah supply and demand, tetapi ada perbedaan style di filter, di cara mereka memandang filter-filternya itu ada berbeda.
Nah, ada dua kelas teman-teman yang saya ikutin dan saya tidak menggunakan filternya. Karena apa? Simply karena nggak cocok. Nah, bayangkan saya udah bayar berjuta-juta, nggak sampai puluhan sih, berjuta-juta. Ada yang satu kelas tuh 2 juta. Rata-rata yang 2 jutaan ya. Saya ikutan yang 2 juta sekian sekali sama yang 2 juta sekian yang kali kedua. Di mentor yang berbeda. Saya udah bayar, kebetulan ternyata saat saya mempelajari lancar-lancar aja. Tetapi pas backtest ketahuan tuh, aduh nih saya nggak cocok nih dengan filternya. Ada yang terlalu ribet misalkan, ada yang memang tidak sesuai dengan style saya, cara scoringnya cukup 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 rumit misalkan ya, contoh aja. Jadi teman-teman, sekali lagi, backtest kita adalah proses melalui atau mengkonversi informasi merubah menjadi skill. Bonusnya adalah kita bisa mengumpulkan data, memastikan bahwa strategi yang di-share cocok untuk kita gunakan atau enggak. Dari sana kelihatan banget kok teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali dengan pertanyaannya Mas Abdullah. Kenapa kok saat backtestnya bisa bagus banget ya, tapi saat running running di akun beneran, ternyata ekspektasinya terpatahkan di sana. Nah, biasanya kebanyakan trader melewati satu proses ini, teman-teman. Dari backtest seharusnya kita melakukan forward test. Bukan langsung lompat ke real account. Kenapa kok penting banget ya kita ngobrolin tentang forward test setelah backtest? Ya, karena saat kita backtest itu tidak ada kita tidak sedang berlatih secara psikologi. Saat kita latihan di forward test, secara nggak langsung kita akan berlatih juga psikologi, teman-teman. Jadi forward test ini metode yang saya anut adalah kita bisa deposit nih. Di forward test kita bisa deposit dengan nominal yang sangat kecil. Bahkan kita juga bisa nggak deposit pun juga nggak apa-apa. Kita bisa marking area supply and demand doang ya. Kita marking area ini misalkan, kita journaling nanti. Atau entry. Kalau saya sih suka forward test untuk entry beneran, tetapi risk-nya bisa dikecilin sekecil-kecilnya. Bahkan kalau teman-teman mau pakai broker yang support send account, itu juga diperbolehkan ya. Intinya kita mau latihan psikologi di forward test. Backtest kita mau latihan teknik, forward test kita mau latihan psikologi. Nah, kalau di backtest teman-teman udah siap secara teknis, di forward test teman-teman udah siap secara psikologis, barulah kita lompat ke real account. Kenapa forward test latihan psikologis ini penting, teman-teman? Karena di backtest tuh nggak ada gregetnya. Bisa jadi, teman-teman, saat di backtest dengan data aslinya bisa berbeda. Kalau bedanya tipis-tipis sih masih oke ya, tapi kalau beda jauh sih aneh banget ya. Nah, biasanya problemnya adalah di hal-hal psikologis. Secara teknis harusnya teman-teman nggak ada problem. Tetapi secara psikologis misalkan, loss sekali, 2 kali, mundur ya, nggak berani entry. Padahal entry berikutnya bisa mengcover loss-loss sebelumnya misalkan. Itu problem psikologis yang pertama. Problem psikologis yang kedua, misalkan kita keluar dari jalur misalkan. Di backtest harusnya ngambil area-area A misalkan. Tapi saat forward test, area B juga disikat. Nah, di sini pentingnya peran psikologis teman-teman dan juga journaling. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Apakah saya sudah mengerjakannya dengan baik? Kalau ternyata data backtest valid alias profit juga, forward test valid dan profit juga teman-teman, real account harusnya tidak terjadi masalah yang sangat berarti. Jadi ya sekali lagi, teman-teman perlu cek kalau data backtestnya dengan data real account-nya jauh banget perbedaannya atau ekspektasi teman-teman sama sekali nggak terpenuhi atau jauh banget dari ekspektasi, silakan dicek kembali ya, apakah teman-teman udah ngambil area-area yang sesuai dengan rule. Dan juga teman-teman perlu garis bawahi bahwa di backtest kita bisa mengambil semua zone. Baik zone yang terbentuk siang hari, malam hari, sore hari, dini hari, dan lain sebagainya. Tapi di real account, mata kita tidak melek 24 jam. Sehingga kita nggak bisa untuk mengambil semua peluang yang ada di market. Ingat teman-teman, ya kita manusia biasa, bukan robot yang mata kita standby di depan komputer. Ada yang miss. Nah, area-area yang miss tadi perlu juga teman-teman journaling nanti di real account. Saya biasanya di real account saya juga akan kalau kemarin tuh saya ada missing trade, ada 2 area yang saya kelewatan teman-teman, ya tetap saya journaling untuk melengkapi jurnal saya.
Kalau saya ambil area ini bisa sampai profit berapa? Nah, itu penting banget ya kita bisa mengevaluasi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti jam chartingnya berdasarkan data backtest juga boleh, dan ya itu akan membuat teman-teman semakin nyaman ya dengan sistem trading yang digunakan. Nah, ada pertanyaan dari Pak Hello ya, Pak, saran base lebih baik yang ada quick retest atau yang pure fresh. Nah, ini menarik ya. Area yang pure fresh akan secara scoring lebih baik, tetapi quick retest secara odds enhancer tambahannya juga baik juga. Sebenarnya sama-sama oke ya secara scoring pun, misalkan ada quick retest ini dalam tanda kutip ya. Quick retest itu tidak masuk lebih ya, kita bisa pakai batasan mungkin 10% ya dari lebar areanya, ya itu masih oke ya. Kalau udah terlalu dalam itu bukan quick retest, itu udah nggak fresh, udah kehilangan poin yang cukup besar di sana. Jadi ya lebih baik mana, quick retest atau pure fresh? Sebenarnya sama-sama oke ya, secara scoring sama-sama oke, odds enhancer tambahannya juga oke ya. Sama-sama oke. Tapi ingat kuncinya jangan masuk terlalu jauh areanya, jadi supaya areanya masih cukup fresh ya. Jadi kita mau memaksakan entry di area yang yang kurang fresh, teman-teman. Oke, ya kita ngebahas yang tadi, kemudian ya kita lanjut, kita cepetin aja ya, teman-teman. Nah, ini menarik dari Mas Arif Rahman ya, ada pernyataan di sana. Working very well, 1:5. Waduh, mantap. agak apa namanya? Agak ngiler ya saya ya. 1:5. Ini areanya yang mana ya? Areanya itu harusnya yang ini ya. Ini 1, 2 harusnya entry-nya di sini ya. Nolnya di sini. Harusnya 0 tuh di area SL. Ini proximal ya. Ini kissing proximal doang loh. Saya nggak kelihatan areanya, tapi ya congrats ya. Mas Arif Rahman. Mantap, 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 mantap. Kemudian berarti ada news ya. Iya, bisa jadi news memang mempercepat ya, teman-teman. Area kita mau TP atau SL tuh news mempercepat ya. Bagi saya news adalah ya katalis sehingga harga dibawa ke harga yang seharusnya. Jadi ya kita bisa loss lebih cepat atau TP lebih cepat kalau ada news. Nah, itu merupakan satu keunggulan dari news. Dan sekali lagi, meskipun loss ya kita kan tetap pakai SL, nggak mungkin bablas kan. Itu lucu banget sih kalau ada news tapi nggak pakai SL, konyol. Dan biasanya kalau news memang tradingnya di H1 ya, teman-teman. Sorry ya, kita ngobrolnya lompat-lompat, teman-teman ya, karena kita ngobrolin tentang obrolan kita ya di public group. Oke, saya ini lagi ngobrolin tentang news. Wow, ini ada yang menarik juga nih dari Mas Joko ya, Mas Joko Susilo. Ini menarik sih. Beliau dapat move-nya di sini, ada area drop searah dengan tren, harga masuk kemudian collapse. Bisa TP jauh banget ya, TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. TP 7 nih, gokil ya. Gokil. Congrats. Nice. Setup muncrat katanya. Wah, ini berarti subscriber YouTube-nya Jaripedia cukup lama ya berarti Mas Joko. Terima kasih ya udah menonton video tentang muncrat ini. Areanya muncrat ya, ini penting banget ya. Dropnya kencang banget muncrat gitu ya. Menarik, mantap katanya Mas Arif. Berburu jarum. Siap. Wah, ini juga menarik. Mampir salim cium tangan. Yang dimaksud harganya ini mungkin ya. Harga masuk, cium tangan bentar langsung drop. Mantap, nice. Lucu-lucu loh orang di grup. Ini hiburan saya. Kalau saya baca chat di grup tuh biasanya ketawa-ketawa sendiri. Ada orang-orang tuh yang ngobrolnya lucu-lucu. Seneng banget ya kita diskusi di sini. Ini dari ini ya. Ini pertanyaan dari Mas Hasan. Gimana menurut scoring area ini? Ya, di sana saya jawab 4 dari 5 poin. Ya, 4 dari 5 poin. Rally base rally muncrat ya, kecuali minus breakout-nya ya, belum breakout. Jadi ya, nggak tahu sekarang gimana setup ini ya. Kita akan lihat ya, teman-teman. Matic ya, ini Matic USDT perpetual di H4. Oke, kita akan ke H4 ya. Coba kita lihat chart ya. Matic USDT perpetual, chartnya Binance ya di H4. Kita akan lihat, teman-teman. Oh, ternyata areanya ditembus ya, areanya ditembus. Apa yang bisa kita pelajari ya? It's okay ya, kalau ditembus pun ya kita punya SL. Nah, teman-teman, yang bisa kita pelajari adalah, teman-teman bisa lihat, area ini tidak searah lagi dengan tren. Oke. Kita kalau lihat di A4, biasa kita pasang new trendnya di daily ya. Saya pasang dulu ke daily.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah area uptrend dan uptrend ini ditembus. Ini catatan penting juga untuk kita semua. Area saat ini uptrendnya ditembus, artinya apa teman-teman? Bisa jadi downtrend akan segera dimulai. Artinya keputusan untuk buy bukan merupakan sesuatu yang bijak, kecuali harga di sini rally bis rally ada di sana dan harga running terus sampai menembus pivot yang ini, pivot high yang ini, teman-teman. Artinya kita punya uptrend lagi. Kita punya tren yang jelas lagi. Tapi kalau di sini kan belum ada tren ya. Kalau tren buat teman-teman yang belum tahu, kita hanya perlu melihat bentuk seperti ini market structure-nya. Nah, ini tren. Tapi kalau ini kan beda ya ceritanya. Bentuknya kan seperti ini, beda ya. Nah, ini reversal pattern. Justru kita harus ngapain? Kita harus nge-sell. Kalau reversal pattern, justru kita harus nge-sell, bukan buy. Nah, secara scoring, kalau pertanyaannya secara scoring memang oke. Secara scoring memang oke, tetapi secara lokasi tidak oke. Ingat teman-teman, rule baku yang digunakan dari Pedia adalah yang pertama trend dan high quality zone. Apakah ini searah dengan tren? Jawabannya tentu tidak. Kita udah kehilangan satu poin di tren. High quality zone nggak areanya tadi? Betul banget, high quality zone. Saya jawab di sana ada berapa tuh skornya? 4 dari 5, betul ya. Secara move out dan lain sebagainya 4 dari 5. Menarik secara skor zone, tetapi trennya jangan dilupakan juga. Dan juga rule yang kedua, kalau teman-teman lihat beberapa video terakhir di Jaripedia, teman-teman, Jaripedia juga pernah sharing yang namanya reversal plus high quality zone. Nah, ada 2 setup ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya setup reversal. Tugas kita ngapain? Sell, bukan buy. Oke, itu catatan penting sih untuk ini ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, dari percakapan seperti ini, teman-teman, ini serunya kalau kita punya komunitas ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa saling sharing ya. Dan ya kita bisa tukar pikiran kayak gini. Seru kan? Nah, kita bisa lihat ada banyak video yang diupload di sini ya. Oke, kita akan cepetin. Ya, kita ngobrolin tentang mindset lagi tuh di sana. Ya, ini mindset terus ya. Banyak akhir-akhir ini kita ngobrolin mindset ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Febrianto. Pak Dani, apakah bis indikator bisa dibuat di saham seperti ini? Soalnya candlenya juga kayak gini katanya. Di sana harusnya bisa ya. Saya jawab apa tuh? Bisa ya. Ini di chart yang sama, bis indikator dibuka, jawabannya bisa. Ya, bis indikator bisa dibuka di chart saham Indo juga bisa ya. Teman bisa lihat sekarang mungkin. Bis indikator. Ini saya belum pasang ya. Saya pasangnya di sini. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Base indikator bisa. Astra misalkan ya. Di apa tuh? Stop ya. Astra ya kodenya ASII, ASI. Kita nyalakan base indikatornya bisa ya. Keluar ya di sana. Ya, tetapi memang jarang-jarang ya. Keluarnya nggak sebanyak di Forex ya. Oke, semoga menjawab ya. Kalau di market yang lain misalnya gimana? Di gudang garam misalkan di H1. Ini apakah settingan saya terlalu ketat? Saya akan default aja. Saya akan adjust ke default. Kita akan lihat. Ya, ada ya area supply yang di marking dan lain sebagainya. Oke, bisa ya. Tapi memang idealnya kalau di stok Indo cuma bisa buy aja kan ya teman-teman. Dan idealnya sih bukan trading ya kalau di sini. Kalau menurut saya sekali lagi mungkin bisa kita daily ya untuk position. Nah di sana akan terlihat jauh lebih jelas ya. Oke, kita akan lihat chat berikutnya ya. Oh bisa ya, bisa ya. Settingan RR Fibo ada di YouTube. Oke, kita juga akan bahas settingan RR di YouTube. Fibonacci yang saya pakai itu ini, teman-teman. Silahkan dilihat. Ini untuk 0 untuk distal, oke, 0 untuk distal, 1 untuk proximal, 2 untuk TP1, 3 untuk TP2, 4 untuk TP3, 5 untuk TP4, 6 untuk TP5, dan seterusnya. Ini yang saya pakai. Jadi kita tinggal tarik dari proximal ke distal, dan kita bisa mengukur risk reward-nya seperti apa. Jangan lupa ditambahkan buffer ya, kalau trading di Forex.
Terima kasih Mas Zani, dari video saya lihat keren sih untuk edukasi teknikal psikologi. Yang saya kagum adalah exit entry atau RR sangat membantu. Yap, mantap. Nah, ini seperti yang sudah kita singgung tadi ya, teman-teman. Sebagai trader kita wajib tahu caranya masuk, caranya keluar. Psikologis kita juga udah siap, tadi udah kita obrolin juga ya. Sama-sama Mas Eko, semoga bermanfaat ya. Nggak nyangka ya bisa sedikit berdampak untuk sebagian orang. Mohon pendapatnya Mas Dani dan kawan-kawan, bagaimana menghadapi market seperti ini? Nah, ini valid juga, tetapi secara bentuk zone kurang oke ya. XAU USD H4. Kita coba lihat ya. Di sana saya jawab apa ya? Tradingnya pakai reversal ya. Dua area tersebut secara scoring bagus, kecuali jumlah candle-nya terlalu banyak. Oke, kita akan lihat. 240. Ini gambar kapan ini ya? Tahun kapan tuh saya gambar? Udah lama banget. Saya akan hapus ya. Saya akan matikan base indikatornya dulu. Dua zona ini ya yang dimaksud ya. Ya, ini valid secara bentuk valid, tapi area yang bawah ini kurang oke secara bentuk ya. Area yang atas juga sama sih. Secara scoring memang oke ya, secara scoring memang oke, tapi ya ini secara bentuk bukan selera saya. Jadi ya secara scoring basic rule-nya tetap oke ya, tetap oke, tapi bukan yang saya suka. Oke, kita akan lihat selanjutnya dari Mas siapa ya? Dari Mas Aldi. Mas mau tanya ke teman-teman sini, ke Mas Dani, sama sekalian. Kalau pakai market structure, apakah supply masih beneran valid? Oke, ini juga pernah kita bahas ya. Area ini masih valid ya, secara scoring masih oke, tetapi ini nggak fresh kan. Area nggak fresh tentu aja probabilitasnya berkurang. Jadi kalau saya sih pribadi lebih suka area yang fresh ya, jadi supaya lebih probabilitasnya lebih oke. Tapi kalau mau diambil, apakah pertanyaan ini valid? Jawabannya valid. Drop ini valid. Oke, drop ini valid, tapi ya ini nggak fresh. Itu catatannya. Kemudian ternyata di H1 kotak merah ada DBD. Iya. Oke, ini Mas Aldi lagi kirim ada DBD yang besar. Ternyata DBD yang kecil yang direspon dan ya bisa working very well. Ini harusnya searah dengan tren ya. Kita punya high harusnya ya. Saya belum buka chart ini. Low, lower high, lower low. Dan kita searah dengan tren. Ya, ini bisa mantul. Ya, menarik, setupnya menarik. Kita bisa journaling aja ya. Oh ya, ini yang reversal tadi ya, betul. Harus nunggu konfirmasi, bisa. Kalau mau digabungkan konfirmasi juga boleh. Kemudian, apakah ini area yang bagus, Mas? Nah, oke. Saya akhir-akhir ini banyak mendapatkan pertanyaan, apakah area ini bagus atau enggak ya. Oke, teman-teman. Jangan menurut saya ya, teman-teman. Kalau area bagus atau jelek tuh jangan patokannya bukan saya, tetapi patokannya scoring ya, teman-teman. Nah, secara scoring, area ini rally base drop. Rally base drop secara teknis memang bukan area yang fresh ya teman-teman. Ini apa sih? Audi Yen H1. Oke, kita akan buka ya Audi Yen H1. Kita akan lihat. Secara scoring sih oke ya. Sekali lagi secara scoring oke. Tapi secara bentuk rally base drop tuh nggak oke ya. Lagi tengah-tengah move soalnya. Di H4 ya. Mana tuh areanya? Ini bukan sih. Saya akan coba samain. Ini harusnya kapan ini ya? Kita lihat tanggal di sini deh. 13 November. 13 November tuh 13 November atau kapan ya? 13 November atau ini arahnya rally base drop kan? Rally base drop. Kelihatan saya gitu ya. Nggak kelihatan soalnya kecil banget. Oke. Saya kesulitan carinya ya. Sorry. Oke, kita lihat. Apakah ini? Apakah H4 toh? Oh, H1. Sorry ya, teman-teman. Ya ampun. Ya, sorry. Di H1. Areanya ini ya harusnya. Ya, kelihatan nih kalau sekarang di H1. Ini rally base drop. Ya, ini rally base drop, teman-teman. Secara teknis ini bukan yang terbaik. Karena apa? Rally base drop itu merupakan secara teknis bukan area yang fresh. Rally base drop ini adalah pantulan dari area sebelumnya ini. Area sebelumnya ini pantulan dari siapa? Dari drop yang ini, teman-teman. Jadi secara teknis area ini bukan yang terbaik, tapi bisa mantul, ya bisa mantul aja, teman-teman. Ya tapi sayangnya nggak dapat 1:1 ya di sana. Ya harga sempat mantul tapi nggak sampai 1:1. It's okay, kita journaling aja ya, teman-teman.
Buat teman-teman yang ngalamin loss, yang ngalamin profit, semuanya di jurnal. Nanti kita pelajari polanya. Oke. Jangan cepat happy ya. Kalau kita TP tuh biasanya orang udah lupa daratan biasanya. Kalau SL biasanya langsung putus asa tuh biasanya. Tapi setelah kita punya jurnal, itu akan jauh lebih mudah ya teman-teman. Minta izin gabung, welcome aja, langsung join teman-teman. Alright. Ini ada request dari Mas Aldi. Mas Aldi tanya, dan mungkin bisa jadi materi video baru. Seberapa besar pengaruh imbalance itu sendiri? Kalau lihat Audi USD, dia ada demand, RBR, tapi di bawahnya ada imbalance yang gede banget. Kalau dilihat lagi, ada flip di sana, RBD yang ditembus. Dan ada di antara demand sekarang, kena area imbalance. Maafin maafin nanya materi di minggu. It's okay. Nan syadu karena hujan gerimis. Nice. Oke, semangat belajarnya mantap. Iya, yang dimaksud imbalance tuh supaya kita sama tuh gimana? Seperti apa ya? Imbalance tuh apakah area muncrat mungkin ya, supaya sama. Ya kalau ini memang area muncrat ya, tapi seberapa besar pengaruh imbalance itu penting banget sih, bagi saya penting banget. Zone, rally base rally, drop base drop yang ada imbalance-nya yang bagus, dengan ciri-ciri salah satunya adalah muncrat. Kalau imbalance yang Mas Aldi maksud adalah muncrat, ya itu merupakan satu area yang menarik teman-teman. Rally base rally, tapi ini sayangnya areanya terlalu besar dan deket banget sama pivot ya, jadi ya kurang menarik secara RR, tapi secara muncratan ini muncrat banget ya. Secara muncratan ini bagus banget. Kalau ditanya seberapa besar pengaruh imbalance ya, kita besar banget. Sekali lagi, kita tidak akan pernah tahu jumlah imbalance-nya di sana persisnya berapa, kita nggak akan pernah tahu. Yang bisa kita lihat adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Muncrat. Satu itu aja. Jadi kalau ada area yang muncrat, simpelnya adalah kita bisa melihat ciri-cirinya. Oh, di sana ada imbalance. Jadi kita punya skor yang bagus secara move out-nya kalau kita ngobrol secara teknisnya. Nggak bosen-bosen nonton back to basic. Oke. Oh ya, ini materi VIP ya harusnya. Mas siapa nih? Mas Arif ya, oke. Mas Arif. Mantap. Semangat terus ya. Ini hari Minggu loh, harusnya 13 November loh. Masih sempat loh. Masih sempat nonton video back to basic di VIP Jaripedia. Nice. Selamat bergabung ya. Harusnya Mas Arif baru bergabung dan ya nekat untuk belajar. Nice. Salut Mas Arif. Nice. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Syarifuddin. Selamat semua. Mungkin selamat malam semua mungkin ya. Atau selamat sore semua. Maaf, mau tanya cara menentukan SND yang kuat, cirinya seperti apa? Ya, barusan aja udah kita bahas ya teman-teman. Ciri pertama adalah muncrat. Ada beberapa ciri sebenarnya yang ya mungkin kita perlu satu sesi sendiri untuk membahas ini. Tapi ya intinya yang pertama muncrat. Ya udah pernah sering banget ya kita bahas di YouTube. Bisa search aja ya di YouTube. Apa contohnya? Area muncrat Jaripedia. Mungkin keywordnya itu. Ya, ini ya teman-teman. Muncrat, area muncrat Jaripedia. Keywordnya ada di sana, bisa teman-teman search ya. Alright. Ya, semuanya ngobrolin tentang teknis di tanggal 13 ya. Wih, videonya jadi panjang ya. 38 menit loh, tapi it's okay ya. Nggak masalah. Mungkin bisa sejam ya kita ngobrol. Mohon pencerahannya, apakah saya ini melawan tren? Nah, kita bisa lihat ya. Lawan tren atau enggak? Ya, tergantung ya. Kita lihat trennya pakai sudut pandang apa. Nah, kalau kita lihat setupnya di H4, teman-teman. Tren yang kita perlukan adalah di daily. Nah, cara menentukan trennya, menentukan pivot-pivotnya, kita pakai rumus 2 close candle. Atau cara paling simpel adalah kita pakai yang namanya new trend, teman-teman. Mana new trendnya? Oh, belum ada di sini. Adanya di sini. Saya akan buka, teman-teman. Nah, kita bisa pakai new trend. Misalkan kita lagi buka chart H4 nih ya. Kita akan pasang new trendnya di daily. Nah, itu tadi di chart apa? Kita akan buka ya. Euro Yen. Kita akan ke sana. Euro Yen, sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Ricardo ya. Oke. Nah, apakah setup ini searah dengan tren atau counter trend? Jawabannya masih searah.
Karena apa? New trend masih marking area ini di daily ya, masih searah dengan tren. Nah, meskipun kita kelihatannya kayak gini, teman-teman, meskipun kita kelihatannya kayak chartnya kayak gini, tapi sekali lagi, cara kita memandang tren bukan kita lihat market structure di time frame yang sama dengan time frame entry, bukan. Melainkan kita naik satu tingkat atau 4 kali lipat ya, misalkan kita di H1, entry-nya kita lihat trennya di H4. Kalau trennya di H4, kita kalikan 4, misalkan 4 kali 4 berapa? 16, katakan satu hari, ya berarti satu day. Kita lihat market structure-nya di satu day. Nah, pertanyaannya di sana, apakah melawan tren? Jawabannya no, karena kita masih searah dengan tren nih. Rumus bakunya 2 close candle ya, teman-teman ingat ya. Kita udah bahas beberapa kali. Ini teman-teman rumus bakunya 2 close candle. Ini ada 2 close candle di atasnya, 2 close candle di bawahnya. 2 close candle di atasnya dan baru ada 2 close candle di bawahnya itu seperti ini. Belum bikin yang namanya lower high, lower low belum. Ya, kalau udah bikin lower high, lower low seperti ini, ya artinya udah berlawanan dengan tren. Semoga menjawab ya, teman-teman. Cara paling gampang pakai new trend. Kalau nggak mau ribet ya. Kalau teman-teman ingin sedikit effort atau sedikit ribet, nggak apa-apa. Bisa manual ya. Semuanya udah kita bahas di YouTube kok. Tenang aja. Oke. Nah, di sana juga udah saya jawab ya. Semoga video ini memperjelas juga ya. Maaf mau tanya, time frame Fibonacci ini berapa aja selain 55? Ah, udah terjawab di situ ya. Pure SND dibahas lengkap di grup VIP nggak mas? Jawabannya enggak sih, karena di VIP kita fokusnya EMA sama market structure. Oke, tapi next kalau teman-teman pengen dibahas ya, bolehlah kita bahas ya. Oh ya, ini pertanyaan tentang kenapa nggak ambil area ini katanya. Karena saya nggak kelihatan ya kayaknya ya waktu itu. Nah ini adalah setup saya yang loss teman-teman. Ada drop di sini, saya nggak entry di sana. Ada rally rally di sini, saya entry tapi loss. Dan ini adalah setup yang membagongkan ya, karena ada area di sana sebenarnya tapi nggak saya ambil. Ya, ini pertanyaan menarik dari Mas Hasan Lim. Kenapa kok nggak ambil area yang di garis ini? Karena mungkin nggak kelihatan ya, saya lupa. Oke, kita lanjutin ya. Pagi Bang, minta koreksinya. Apakah ada yang perlu diubah? Harusnya kalau udah sesuai tren, ini areanya sudah high quality ya, berdasarkan scoring ini bagus banget. Tapi kalau secara trennya saya nggak kelihatan dengan jelas, teman-teman. Apakah ada yang perlu diubah? Jawabannya nggak perlu diubah sih. Sama stay saja sama rule yang udah teman-teman tes ya. Jadi tidak ada yang perlu diubah sesuai dengan rule basic kita, yaitu trend dan high quality zone. Iya Bang, betul sudah floating profit. Mantap, congrats ya. Kemudian saya ada yang masih bingung. Itu bagusnya tandain zone-nya dari mana ya? Sumbu atas ke sumbu bawah atau salah yang saya tandain itu? Betul kok. Itu kan dari body ke wick ya, betul kok. Kalau dari sumbu atas sumbu bawah atau wick atas wick bawah juga boleh. Juga boleh, tetapi agar RR-nya lebih baik dari body juga pilihan menarik. Kalau mau lebih sering kepanggil tetapi sedikit mengorbankan RR ya dari wick ke wick atau dari sumbu ke sumbu ya. Seperti itu kira-kira Mas Kevin. Mas, demand supply yang sudah tidak fresh itu seperti apa? Ya, sudah saya sertakan ya di sana. Oke. Kita lanjut lagi. Ngobrolin apa lagi ya kita? Kita cari-cari yang lain ya. Kita scroll ke bawah. Oh ya, base indicator sebentar lagi akan ada rilis fitur baru ya. Base indikator akan membatasi tampilan area supply and demand yang di marking sehingga tidak membuat chart teman-teman sempit ya. Misalkan nih, ini saya pakai base indikator yang lama misalkan ya. Base indikator yang lama dia akan nampilin semua zone. Jadi kayak gini, teman-teman bisa kelihatan nggak? Oke, saya akan ganti pair misalkan. Nah biasanya chart teman-teman akan kecil seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak mencentang ini, nah yang muncul cuma 4 supply, 4 demand. Nah ini akan segera rilis. Nah kenapa error? Saya akan kembalikan. Sedikit error ya kalau trading view malam-malam tuh biasanya agak sedikit bandel ya. Kita lihat chart yang lain normal kan. Di USDT ya kita bisa lihat 4 supply, 4 demand. Oke. Yang tergambar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. 44 aman sih harusnya ya biar nggak berat. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini menarik juga dari Mas Aldi ya. Niatnya cari yang rada konservatif, dapatnya yang agresif, tinggal tidur TP2, rada lebar sih areanya katanya. Ini saya balas pakai apa nih namanya di Telegram tuh.
pakai GIF ya, atau apa sih namanya? Ya pakai GIF kali ya, nggak tahu. Ini biar lucu aja. Tapi menarik ya, congrats ya Mas Aldi. Ada drop stop yang ini secara teknis sangat cakep ya, teman-teman. Ini secara teknis sangat cakep dan searah dengan tren, ini agak agresif harusnya. Dan ini juga area yang sama ya, harusnya yang kita marking di live charting VIP. Di USD CAD ya, kita akan lihat USD CAD, apakah kita marking pas live charting VIP. USD CAD. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, kita di VIP itu kita ya live charting, kita punya jadwal untuk apa namanya sharpening session, kita punya evaluation day, kita punya private group mentoring dan kira-kira 10 pertemuan lah dalam 1 bulan ya kita ngobrolin tentang itu dan salah satunya ini adalah area yang kita marking kemarin saat kita lagi live charting ngobrolin tentang filter EMA. Kita punya satu zone di sana. Dan ini ada ATC. Apakah itu ATC? Ya, time to comeback ya. Itu odds enhancer. Harga masuk, kemudian collapse. Nah, ini menarik. Udah 1:2. Tapi kalau teman-teman lebih agresif lagi, ambilnya cuma drop-dropnya yang ini, tidak di-combine sampai pivot. Ya, ini udah 1 banding berapa tuh? Jauh banget, teman-teman. Nah, karena style yang kita share di VIP-nya cukup konservatif, jadi kita combine sampai pivot. Sehingga ini baru 1:2 ya. Ini setup yang sama yang kita ambil di live charting VIP kemarin. Saya akan tunjukin deh ke teman-teman deh. Kita masuk ke member area ya. Kita pelan-pelan. Tunggu loading-loading sebentar. Sambil lihat chat-chat berikutnya dulu. Masih ku diemin katanya Mas Aldi. Penasaran mau kemana? SL ku udah ku pindah sih. Oke. Bisa trailing ya kalau gitu. Trailing stop dan akan lebih asik ya. Ya itu ada isu yang lagi dibahas. Tapi ya kita skip aja. Oh ya, ini webinarnya tadi. Kemudian teman-teman bisa lihat. Nah, ini harusnya area yang sama yang kita marking ya, USD CAD. Warna biru aja. USD CAD, kita lihat ya. Ya, ini area yang sama yang kita marking saat live charting. Ini live chartingnya 14 November kemarin ya. Area yang sama yang dimarking oleh Mas Aldi. Mana tadi? Mas Aldi. Kok hilang ya? Kok hilang? Mana tadi? Oh, udah saya scroll ya. Ya, area yang sama ya yang kita marking. Tapi di VIP kita markingnya sampai ke pivot. Alright, barusan TP2 ya. Barusan TP2 kalau kita alirannya dari pivot ya. Area yang sama. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini ada isu yang tadi Oke, kita lewatin aja ya. Saya tidak mau berkomentar apa-apa. Oke. Teman-teman sendiri aja yang menilai. Tanya Mas Dani, apakah ini termasuk pure supply and demand ya? Pure supply and demand itu sebenarnya ya fokus hanya ke area supply and demand yang berada di lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat itu seperti apa? Yang berada di extreme high, extreme low. Nah, ini merupakan area yang valid, tetapi ya ini udah dites berkali-kali. Area yang asli itu proksimalnya di sini. Wider version of the zone, versi zone yang lebih lebar, artinya dari week ke week. Nah, ini teman-teman udah dites sangat dalam. Ya, ini udah dites sangat dalam, begitu juga area yang atas ya. Udah dites sangat dalam, sehingga kedua area ini tidak lagi valid. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian, ya ini postingan tentang video. Tadi kita sempat live ya, ada yang join live nggak? Nah, ini masih siapa? Mau Mas Arif lagi ya. 1:5 working very well. Oh ya, ini Mas Arif barusan aja ya, saya bikin story. Euro jadi 1:5 working very well, ekornya mampir salim katanya. Oke, Euro USD kita akan lihat coba ya. Kita bisa banyak pelajari ya setup-setup yang dimarking oleh teman kita. Ini Euro apa tadi ya? Kok lupa ya saya. Euro USD, ampun. Euro USD. Areanya yang mana dia? Ini dia di time frame berapa ya? H1 ya, H1 harga masuk tuh yang oke, saya kelihatan ya. Oke, ini satu area teman-teman. Kita punya drop base dan rally searah dengan tren. Ini sedikit agresif tapi valid ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat apakah base indikator marking atau enggak, ya harusnya marking. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Base indikator bisa menampilkan zone di masa lalu. Saya akan matikan dulu. Oh ya, sudah mati tuh.
Nah, ini ada zone di masa lalu drop base rally. Ini di masa lalu di marking oleh base indikator. Kalau saya matikan pengaturan yang ini, zone tersebut akan hilang. 1, 2, 3. Nah, zone di masa lalu akan hilang ya. Nah, kalau Mas Arif tadi itu fokus di area yang searah dengan tren, searah dengan yang namanya sorry, ada sedikit gangguan. Searah dengan tren, searah dengan demand yang punya kualifikasi yang baik ya. Ada yang demand yang atas jelek nggak Mas? Jelek ya secara time. Yang bagus tuh secara time yang bawah. Drop is rally searah dengan tren dan ini satu setup yang valid. Congrats ya. 1/5 loh. Gokil, gokil. Tadi udah 1 banding berapa? Sekarang 1/5. Oke, nice. Nggak ajak-ajak ya soalnya ya. Saya malas juga. Nggak ya, bercanda ya teman-teman. Congrats ya Mas Arif. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini juga pertanyaan menarik dari Mas Bayu. Mau tanya, kalau ada 2 area sekaligus itu pilih yang terdekat apa pilih yang kedua? Nah, barusan tadi saya jawab ya. Ada beberapa opsi, teman-teman. Bisa kita gabungkan. Bisa kita pilih area yang terjauh doang. Bisa kita pilih area yang terdekat doang. Juga bisa kita pilih mana skor yang lebih baik di antara kedua zone tersebut. Jadi kita perlu memilih salah satu berdasarkan data kita sendiri. Jadi tidak ada jawaban yang paling salah atau paling benar. Sekali lagi perlu kita cross check sendiri ya. Kalau teman-teman tanya saya akan memilih zone yang punya skor yang bagus ya. Selama itu zonnya skornya bagus, saya sikat. Entah itu paling dekat, entah itu paling jauh, zonnya tetap saya sikat. Nah, penjelasannya sudah di sini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas kembali ya. Saya takut malah spekulasi. Nah, supaya tidak spekulasi, teman-teman, supaya tidak supaya memilih secara objektif, ya silakan disesuaikan dengan datanya, teman-teman. Ingat, data backtest, forward test. Seperti yang tadi awal-awal udah kita singgung ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi, setiap pilihan ada plus minusnya, perlu kita pertimbangkan memang ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan Mas Agung Nugraha. Izin bertanya, Mas. Bagaimana cara open posisi Mas Dani? Apakah ambil satu posisi dengan RR minimal 1/2 atau ambil 2 posisi? Yang satu RR 1/2, yang satu RR di swing high low. Oh, oke. Ya, kalau saya teman-teman, target minimum betul ya 1/2. Target minimum 1/2 ini bisa kita raih dengan cara apa? Kita bisa misalkan kalau pecah posisi, kita bisa pecah satu posisi di 1/1 atau posisi berikutnya di 1/3. Pengaturan risknya 50-50 ya, 1/1 dan 1/3. Maka dari itu akan dapat minimum 1/2 di sana. Jadi ya kira-kira seperti itu adjustment yang saya lakukan ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bisa teman-teman adjust agar lebih maksimal lagi juga boleh. Sesuai dengan rule teman-teman. Ini tadi ada teman kita yang ngirimin virus ya. Jadi perlu kita hapus. Terima kasih Mas Aldi udah ngingetin dan ya. Udah berakhir ya teman-teman, ternyata cukup panjang, videonya 53 menit loh, nggak kerasa ya. Semoga teman-teman dengan kita bisa ngobrol seperti ini, teman-teman bisa ngedapetin manfaatnya. Dan kalau teman-teman belum join di grup publik Telegram Jaripedia, rugi banget deh kayaknya ya kan. Kita ngobrolin hal-hal yang sangat mendetil di grup publik ya. Kita bisa ngobrolin tentang setup, tentang filtering, teman-teman bisa tahu banyak hal ya. Dari pengalaman teman-teman yang join di sini, yang udah trading, bahkan yang ada yang lebih lama dari saya pun juga banyak ya teman-teman. Kita bisa sharing, ngobrol setiap hari. Jadi jangan lupa join, karena rugi banget kalau nggak join. So gitu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat terus, sukses terus buat kita semua. Ciao!